Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke season 7-nya juga ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan bertemu dengan Yun Yun dan juga Nalayan Ran, kini Xiaoyan pergi meninggalkan gunung Huangzhong. Xiaoyan juga menatap kekaisaran Jiangma. Perubahan kekaisaran Jiangma tidak sebesar perubahan dari kota Zhuzhou, tetapi kekaisaran Jiangma juga telah membuat kemajuan besar dari waktu ke waktu. Tentu saja Xiaoyan tidak peduli tentang ini semua. Matanya beralih ke arah kota kecil di bawah pegunungan, yaitu kota Kingshan. Ada ruangan medis di sini. Dan kota ini sangatlah berkembang dengan sangat cepat karena keberadaan ruangan medis ini. Xiaoyan pun lalu mendarat di ruangan medis ini. "Xiaoyan, kamu kembali," ucap dari Xiao Yixian. "Sudah lama tidak bertemu denganmu, Xiao Yixian. Apakah kamu masih sendirian kali ini?" tanya dari Xiaoyan. Xiao Yixian menjawab dengan sedikit menghindari pertanyaan itu. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihatnya. "Hei, lalu kenapa kamu masih sendirian?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, pipi dari dokter peri kecil menjadi memerah. Xiao Yixian adalah dokter peri kecil. Jika kalian tahu dari konten-konten gua sebelumnya, lembah obat itu masih ada. Ikutlah bersamaku, ucap dari Xiaoyan. "Ya baiklah kalau begitu," ucap dari dokter peri kecil. Lalu dia berjalan bersama Xiaoyan. Sesaat kemudian mereka tiba di lembah obat. Di sini masih sangatlah sepi dan sangat tenang dan menenangkan, ucap dari Xiaoyan. "Keindahan tempat ini tidak ada yang bisa menandinginya, bukan?" tanya dari dokter peri kecil. "Ya, tempat ini memang sangatlah indah," ucap dari Xiaoyan. Di bawah lembah ada pondok kayu tua yang telah ditutupi oleh tanaman yang merambat. "Xiaoyan, apakah kamu masih ingat waktu kita berada di sini dulu?" ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu mengangguk dengan pelan. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan masa ke masa itu? Itu adalah waktu yang sangat indah baginya. Dokter peri kecil lalu berjalan di antara bunga-bunga. Xiaoyan lalu mengikutinya dan tersenyum. Dan akhirnya mereka berbaring di antara bunga-bunga itu, menghadap ke arah langit dan menghirup udara yang sangat jernih dan berbunga-bunga di sini. "Xiaoyan, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati dari dulu," ucap dari dokter peri kecil. "Sudahlah, sudah. Jika kamu mengatakan hal yang seperti itu lagi, aku tidak akan menemuimu lagi," ucap dari Xiaoyan. "Tunggu Xiaoyan, kamu benar-benar jahat," ucap dari dokter peri kecil. "Apakah kamu marah?" "Aku hanya bercanda, janganlah marah," ucap dari Xiaoyan. "Lain kali jika kamu berbuat lelucon seperti itu lagi, aku akan benar-benar marah ya," ucap dari dokter peri kecil. "Baiklah, lain kali aku tidak akan menggodamu lagi. Oh ya, kenapa kamu masih belum memiliki pasangan?" tanya dari Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Itu karena aku masih menunggu seseorang. Aku masih mengharapkan dia datang untuk membawaku," ucap dari dokter peri kecil. Sebentar. Apakah itu aku?" "Hei, hidup bersamaku terlalu berbahaya. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku takut akan membuatmu sengsara nanti," ucap dari Xiaoyan. "Jangan remehkan aku ya, aku sama sekali tidak takut," ucap dari dokter peri kecil. "Tetapi aku takut. Aku tidak ingin melihat orang di sampingku dalam keadaan bahaya," jawab dari Xiaoyan. Saat mendengarkan kata-kata Xiaoyan ini, dokter peri kecil hanya terdiam. "Apakah kamu membenciku karena aku telah mengatakan hal yang seperti itu?" tanya dari Xiaoyan. Ya mau dibagaimanakan lagi? Mungkin aku bisa membencimu ataupun tidak. Kamu sangatlah baik kepadaku. Apapun yang kamu katakan, aku akan tetap menunggumu. Tetapi kamu tidak boleh membiarkanku menunggu terlalu lama. Karena nanti aku akan menjadi tua dan jelek. Sehingga kamu tidak akan mengingatku lagi, ucap dari dokter peri kecil. "Oke, baiklah, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama lagi.
Jadi sebaiknya kamu jangan buang-buang waktumu. Kamu harus segera meningkatkan kekuatanmu, ucap dari Xiaoyan. Setelah mereka berbaring di lembah untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya membawa dokter peri kecil ke kota Junzhou. Dan di kota Kingshan, dokter peri kecil mengumumkan bahwa ruangan medis akan ditutup sementara waktu. Dokter peri kecil benar-benar meninggalkan kota Kingshan. Xiaoyan membawa dokter peri kecil ke aula Clan Xiao di kota Juzhou. Saat ini Clan Xiao sudah menjadi kekuatan terkuat di daratan ini. Clan Xiao telah berkembang begitu cepat ya, ucap dari dokter peri kecil. Aku juga tidak menyangka ayahku bisa merawat Clan Xiao dengan baik, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun menemui Nan Erming. Nan Erming, di mana yang lainnya? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan, benua ini sangatlah besar, ada 3 lautan, mereka masih berkeliling. Aku rasa mereka tidak akan puas sebelum mereka mengelilingi semua daratan ini, ucap dari Nan Erming. Wah, baiklah kalau begitu, aku punya tugas untukmu, ucap dari Xiaoyan. Apa yang harus kukerjakan kali ini? Tanya dari Nan Erming. Aku akan memperkenalkan seseorang terlebih dahulu kepadamu. Tolong bimbing dia agar kekuatannya meningkat ya, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan menyeret dokter peri kecil ke sampingnya. Dokter peri kecil segera mengepalkan tangannya untuk memberi salam. Perkenalkan, namaku adalah Xiao Yixian. Kamu bisa memanggilku dengan sebutan dokter peri kecil, ucap dari dokter peri kecil. Nan Erming tiba-tiba menatapnya dengan takjub saat ini. Hei, perhatikan matamu ke arah mana itu, ucap dari Xiaoyan. Lalu tiba-tiba Hao Honger menjadi berapi-api seakan tidak ingin Nan Erming menerima seorang gadis cantik sebagai muridnya. Hao Honger, jangan khawatir, kamu harus percaya bahwa Nan Erming hanya akan menjadi milikmu. Aku benar-benar membutuhkan Nan Erming untuk membimbingnya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu pun Hao Honger tidak berani menolak. Karena Xiaoyan berkata seperti itu, aku pasti setuju. Tetapi Nan Erming, jika kamu berani macam-macam, aku pasti akan membunuhmu, ucap dari Hao Honger. Mana mungkin aku berani macam-macam. Ini tugas yang diberikan oleh Xiaoyan. Apalagi aku memiliki istri yang begitu cantik sepertimu. Ucap dari Nan Erming. Yakinlah Nan Erming tidak akan macam-macam. Dia tidak akan berani. Dan aku akan mengembalikan Nan Erming kepadamu setelahnya. Xiaoyan selesai dan lalu dia pergi sambil tersenyum. Hao Honger masih mencerna apa yang telah diajarkan oleh Xiaoyan kepadanya selama ini. Tidak lama kemudian, Nan Erming pun segera memberikan pelatihannya kepada dokter peri kecil. Senior, apakah Anda memiliki cara untuk membuatku lebih kuat dalam waktu yang cepat? Tanya dari dokter peri kecil. Jika kamu bisa mengendalikan racun di tubuhmu dengan batu racun, dan kamu bisa mengendalikannya dengan bebas, maka kekuatanmu tidak hanya akan meningkat 1 tingkat saja. Bahkan jika kamu menghadapi lawan yang begitu kuat, kamu sudah tidak perlu takut. Musuhmu pasti tidak akan bisa berdaya menghadapimu, ucap dari Nan Erming. Apakah racun di tubuhmu telah dikumpulkan menjadi pil racun? Tanya dari Nan Erming lagi. Ya, Xiaoyan telah membantuku untuk mengendalikan racun di tubuhku. Kalau tidak, jika racunnya benar-benar meledak saat itu, aku tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Dan mungkin aku akan mati karenanya, ucap dari dokter peri kecil. Lalu Nan Erming pun mengeluarkan sebuah buku kuno. Yang juga merupakan catatan racun yang ditemukan dari peninggalan zaman kuno dulu. Ada apa Nan Erming? Tanya dari Xiaoyan. Hei, aku menemukannya. Ada juga tubuh racun di antara daratan benua kaisar. Tetapi ini berbeda darinya. Dan mengandalkan racun yang lebih kuat untuk mengendalikan racun di tubuhnya. Dan dia juga termasuk dalam daftar orang-orang kuat dari benua kaisar itu. Tetapi sayangnya dia terbunuh dalam bencana langit dan bumi pada saat itu, ucap dari Nan Erming. Apakah maksudmu jangan mengendalikan tubuh racun itu? Tetapi gunakan tubuh racun itu sepenuhnya, begitukah? Tanya dari Xiaoyan. Iya, tetapi ini benar-benar beresiko. Dan kamu perlu membantuku untuk menciptakan sebuah ruangan tertutup di mana batu racun dapat diserap dan diganti. Mungkin situasinya akan berubah.
hingga fisiknya mampu menelan racun untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, ucap dari Nan Erming. Dokter peri kecil, jika kamu melakukan ini akan ada beberapa bahaya dan resiko yang harus kamu tanggung. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu akan kehilangan segalanya. Pikirkanlah saja terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Ayo, aku tidak takut sama sekali. Aku akan melakukannya, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan ruangan di sekitarnya pun langsung terdistorsi. Ketika Nan Erming melambaikan tangannya, Wandu Lingxi seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dokter peri kecil lalu mengambil Wandu Lingxi itu dan dia bisa merasakannya dengan energi khusus. Jika kamu benar-benar bisa menyerap batu Wandu Lingxi ini, itu juga akan menambah kekuatan fisikmu seiring berjalannya waktu. Mungkin tubuh beracun jahat akan berevolusi menjadi tubuh yang baru dan lebih kuat lagi, ucap dari Nan Erming. Baiklah, aku sudah siap, ucap dari Xiao Yixian atau dokter peri kecil. Dia dengan hati-hati mengendalikan pil racun di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun dan jarang menggunakan tubuh racunnya lagi. Tetapi pil racun yang dibentuk oleh Xiaoyan juga sedikit melemah sekarang. Namun ini masih efektif untuk mengekang racun tubuh jahat itu. Nan Erming dan Xiaoyan melihat dokter peri kecil lalu mereka mengangguk. Dokter peri kecil lalu menutup matanya dan saat dia membuka mulutnya perlahan dia memuntahkan kabut ungu. Kabut ini jelas sangatlah beracun. Mata dokter peri kecil perlahan terbuka dan matanya menjadi abu-abu dan racun di tubuhnya pun lalu meledak total. Racunnya sangatlah kuat dan benar-benar sangat menakjubkan, ucap Nan Erming yang melihat itu. Lalu berkat efek magis dari Wandu Lingxi, racun di sekitaran area itu telah dinetralkan dan mudah untuk dinetralisir. Telan semua batu roh beracun itu, ucap Nan Erming berteriak kepada dokter peri kecil dan dokter peri kecil pun lalu mengangguk. Ketika dokter peri kecil menelan batu itu, dia lalu memejamkan matanya kembali dan merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Racun di sekitarnya pun mulai berkurang. Xiaoyan melihat itu dia sangat senang. Apakah ini berhasil? Tanya dari Xiaoyan. Ya, sementara ini ada kekuatan jenis baru yang akan dihasilkan. Tetapi itu masih belum muncul, ucap dari Nan Erming. Tiba-tiba dokter peri kecil lalu berteriak dan darahnya menyembur keluar dari mulutnya. Xiaoyan melihat itu dia lalu berkata, dokter peri kecil. Tetapi setelah beberapa lama nafas dari dokter peri kecil pun berangsur-angsur stabil kembali. Dan racun di sekitarnya pun juga berangsur-angsur menghilang. Tampaknya dokter peri kecil telah mengendalikan tubuh beracunnya. Dan berkat batu racun dia pun saat ini telah menerobos ke bintang 7. Mata dari dokter peri kecil perlahan lalu terbuka dan aura cahaya melintas dari matanya. Dengan senyuman puas di wajahnya, dokter peri kecil pun lalu berkata, hahaha, sepertinya ini berhasil, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu memandang dokter peri kecil dengan penuh senyuman. Nan Erming juga tersenyum melihat itu. Dan sebuah botol giok transparan lalu muncul di tangannya. Botol giok ini berisikan racunku sendiri. Racun ini sangatlah berbahaya. Namun bagimu ini adalah obat yang sangat bagus. Fisikmu benar-benar bisa menyerapnya dan meningkatkan kekuatanmu sendiri, ucap dari Nan Erming. Lalu Nan Erming pun memberikan botol racun itu kepada dokter peri kecil. Setetes racun ini sebenarnya masih terlalu kuat untukmu. Tetapi aku pikir fisikmu memiliki kemampuan untuk memperbaikinya menjadi lebih kuat dan kekuatanmu sendiri pasti ditambahkan lagi. Kamu memiliki batu racun, jadi kamu tidak akan mengalami kesulitan untuk mencernanya, ucap dari Nan Erming. Lalu dokter peri kecil pun berterima kasih kepada Nan Erming. Terima kasih senior, ucap dari dokter peri kecil. Dia tidak ragu untuk membuka botol batu giok itu. Kekuatan racun ini sangatlah terungkap bahkan saat tutup botol itu baru saja dibuka. Tetapi aroma racunnya terasa sangatlah wangi untuk dokter peri kecil. Kemudian dokter peri kecil mengambil napas dalam-dalam dari gas beracun itu. Dokter peri kecil merasakan getaran kecil di tubuhnya. Xiaoyan juga menyaksikan adegan ini dan dengan tenang dia terus memperhatikan dokter peri kecil. Tepat saat dokter peri kecil berlatih,
Xiaoyan tampaknya merasakan sesuatu. Dia lalu menoleh dan menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Seseorang teman lama sepertinya akan datang, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan Nan Erming langsung pergi ke aula klan Xiao. Dan benar saja, kedua sosok yang sudah dikenalnya perlahan-lahan muncul. Mereka adalah Zukun dan juga Gu Yuan. Lama tidak bertemu dengan senior, ucap Xiaoyan sambil memberikan salam kepada mereka. Hahaha, Xiaoyan, kamu benar-benar kembali kali ini, ucap dari Zukun. Senior Zukun, aku sangat merindukanmu. Apa yang aku miliki hari ini semua berkat bantuan senior Zukun waktu itu, ucap dari Xiaoyan. Bantuanku itu tidaklah seberapa, ucap dari Zukun. Senior, silakan duduk. Rasa teh di sini sangatlah enak. Mari kita duduk dan berbincang-bincang, ucap dari Xiaoyan. Hei, terima kasih Xiaoyan. Seperti biasanya kamu sangatlah baik, ucap dari Zukun dan juga Gu Yuan. Xiaoyan, mengapa kamu tidak memberitahuku ada seseorang tamu bangsawan yang datang kali ini, ucap dari Xiaozan. Tuan Xiaozan, Anda tidak perlu repot-repot untuk menyambut kami, ucap dari Gu Yuan. Xiaoyan perlahan-lahan menuangkan teh ke dalam cangkir. Kurcul, 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 kurcul. Aroma keharuman teh ini benar-benar menyebar. Zukun dan Gu Yuan pun terkejut. Aroma teh seperti ini terlalu menggoda. Hei, teh yang benar-benar harum, ucap dari Gu Yuan. Teh ini aku bawa dari alam atas. Ini adalah teh langka dan sangat berharga. Teh ini juga meningkatkan kekuatan Anda, ucap dari Xiaoyan. Oh, benarkah itu? Bisa kata ini membantu dalam pelatihan? Tanya dari Zukun. Coba saja, ucap dari Xiaoyan. Zukun dan Gu Yuan langsung mencicipi teh itu dengan sangat bersemangat. Dan dengan ajaibnya kekuatan mereka langsung meningkat menjadi Kaisar Bintang 1. Ini benar-benar luar biasa, ucap dari Zukun dan juga Gu Yuan. Mereka sama-sama terkejut. Oh ya, aku lupa memberitahu kalian semua bahwa teh ini hanya efektif jika kamu meminumnya untuk pertama kali saja. Untuk yang kedua kalinya itu akan seperti teh biasa saja, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, ini teh benar-benar luar binasa. Di mana kamu mendapatkannya? Apakah ada di toko teh? Ucap dari Zukun. Gu Yuan dan Zukun terus memuji-muji Xiaoyan. Anda berdua telah menerobos ke Kaisar Bintang awal. Mengapa kalian tidak pergi ke benua Kaisar? Jika kalian pergi ke sana, kekuatan kalian bisa ditingkatkan lagi, ucap dari Xiaoyan. Zukun dan Gu Yuan saling memandang dan tersenyum saat ini. Xiaoyan tampaknya bingung melihat mereka berdua. Kenapa kalian tersenyum seperti itu? Tanya dari Xiaoyan. Kami tidak seambisius sepertimu. Pada usia ini kami tidak perlu meningkatkan kekuatan kami lagi, ucap dari Zukun. Ya, seperti biasanya kalian ada benarnya juga, ucap dari Xiaoyan. Dua orang lelaki tua seperti kita tidak mungkin bisa mengikutimu lagi. Ngomong-ngomong, Zian telah pergi ke sana beberapa waktu yang lalu. Apakah kamu sudah bertemu dengannya? Tanya dari Zukun. Xiaoyan lalu mengangguk sambil tersenyum. Zian sekarang adalah Kaisar Klan Naga, tetapi kekuatannya masih terlalu lemah. Sebenarnya aku merasa sedikit khawatir kepadanya saat aku meninggalkannya, ucap dari Xiaoyan. Aku rasa dia pasti bisa mengatasinya, ucap dari Zukun. Lalu bagaimana dengan Sun Er? Apakah dia baik-baik saja? Tanya dari Gu Yuan. Jangan khawatir, Sun Er sekarang sudah mendapatkan seseorang guru yang sangatlah hebat. Kekuatannya pasti bisa melewatiku. Dan Sun Er telah melahirkan seorang putra lagi bersamanya, ucap dari Xiaoyan. Oh, benarkah itu? Sepertinya cucuku sudah bertambah lagi ya. Aku tidak sabar ingin bertemu dengan cucu baruku itu, ucap dari Xiaozan. Sekarang Sun Er pergi ke benua yang lebih kuat lagi, yang bahkan tidak bisa aku hubungi. Sekarang tidak mudah untuk melihat Sun Er dan Yue Li, ucap dari Xiaoyan. Tetapi bukankah Sun Er akan menjadi lebih kuat darimu? Tanya dari Xiaozan. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Sun Er memiliki guru yang sangat kuat. Di masa depan Sun Er pasti akan sangat luar biasa. Jadi aku harus bekerja keras kali ini untuk bisa mengimbanginya, ucap dari Xiaoyan. Lalu mereka pun menghabiskan waktu dengan terus berbincang dengan hangat.
Sementara itu di tempat lain, Xie Jinghui terlihat sangat terlihat gembira. Nah, adik perempuan, apa warna pakaian dalammu? Bisakah aku melihatnya? Hehehe, bisakah kamu menunjukkannya kepadaku sebentar saja? Ucap dari Xie Jinghui sambil tertawa saat berkata kepada seseorang wanita. Tetapi wanita itu langsung berteriak, "Ha ha ha, hantu!" Ucap dari wanita itu sambil memandang Xie Jinghui yang berwajah tengkorak. Wanita itu benar-benar sangat ketakutan. Bledung, tiba-tiba King Mu'er meninju kepala Xie Jinghui dan menyeretnya untuk pergi. "Kamu ya, ayo ikut denganku," ucap dari King Mu'er. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian ya yang selama ini selalu mendukung gue, dan terima kasih banyak buat dukungannya. Gue benar-benar terharu dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue selalu ucapin banyak banget terima kasih sama penonton setia gue ya. Makasih banyak, kalian emang benar-benar luar biasa. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.